Tuh, hidup ya. Kalau misalnya kendaraan kita mati di jalan tiba-tiba, kalau misalnya indikator semuanya langsung mati, kita fokus ke screen dulu ya. Kita cek screennya. Yang kedua, kalau misalnya ternyata screen lampu-lampu hidup ya, terus cuman nggak di engkol, di starter nggak keluar, nggak hidup ya. Cek pengapian sama misalnya ada terjadi karburatornya atau injeksinya bermasalah. Tapi pertama kita cek pengapian dulu. Aliran bensinnya juga perlu dicek, tapi yang paling gampang itu dulu. Cek dulu pengapian. Cek pengapian, buka busi, buka kepala busi, disambil starter sambil diengkol. Kalau keluar api berarti ada bermasalah di sekitaran yang lain. Misal di businya basah kah atau bagaimana, atau ada di permasalahan di injeksinya atau di karburatornya. Itu harus dicek lebih khusus lagi ya mungkin. Tapi kalau yang kedua ternyata apinya nggak ada, kita buka kabel yang sambungan ke koil, yang dari ECU ke koil itu kan ada sambungan positif. Kita cek sambil di starter, kita tempelkan ke grounding. Kalau keluar percikan api berarti ECU-nya bagus. Berarti ECU-nya bagus dan koilnya ternyata yang itu yang bermasalah pastinya. Tapi kalau misalnya ternyata kita udah ganti aki nih baru 2 hari 3 hari, akinya soak lagi, itu tidak terlepas dari antara spool dan kiprop, 2 itu aja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng dan bagi ke teman-teman yang lain. Ini kita mau perbaikin Vario 110 cc yang karburator. Ini kehilangan pengapian ya. Jadi jadi sebelumnya ini motornya mati tiba-tiba dan arus listrik sama sekali tidak ada yang hidup, bahkan lampu indikator mati semua. Awalnya kita dugaan cuma screen ya, screen yang di depan ini. Setelah sudah saya ganti, ini hidup, tuh hidup ya. Tapi ternyata motor tidak mau hidup, hilangnya pengapian. Udah dicek, pengapian tidak ada ya. Tengok nih ya, bisa dicek ini di sini. Ya, ini udah saya on-kan ya. Ini saya tuh tuh nggak ada kan pengapiannya kan ya. Nggak ada pengapiannya. Selanjutnya kita cek dulu di bagian kabel yang ini nih ya. Kita cek dulu arus yang mengalir ke spoolnya ya. Di sini ada kabel yaitu warna kuning sama warna putih ya. Ini yang kuning untuk ke lampu kelistrikan, yang putih ini kabel, maaf soalnya yang kuning buat ke lampunya, yang putih buat kelistrikannya ya, yang dari spool nanti ya. Ini kita bisa menggunakan dengan tes DC atau dengan kabel ya, dengan kabel seperti ini ya. Kalau dengan tes DC sangat gampang, yang satu disambungin ke grounding, yang satu disambungin kemari, tinggal sambil di engkol yuk ya. Kalau dia hidup nanti lampunya, dihidup dia lampunya berarti spool bagus ya. Spool bagus gitu aja. Nah, ntar ya. Ini saya susah juga nih karena sekalian sama megangin. Ternyata pengapiannya redup atau nggak ada, berarti fix itu di bagian spool bermasalahnya ya. Selanjutnya kita ke kiprop. Ternyata spool bagus nih, motor masih nggak hidup. Kita cek dulu kipropnya. Caranya ya, kita pakai kabel ini nih ya. Caranya gini, kita ya. Ini kiprop ada kabel putih sama kabel merah ya. Kabel merah putih ini buat dia arus masuk, kabel merah ini untuk arus keluar setelah dari kipropnya. Jadi caranya gini. Nah, ini kita nih ya, kita masukin begini kabel merah ya. Tuh. Colokin dulu. Saya masukin begini untuk ngecek kefungsian kiprop ini ya. Tuh. Kita colokin dulu. Selanjutnya sambil kita arahin ke sini. Kalau dia ternyata nanti dia keluar arus listrik berarti bagus ya. Kita cek ke grounding ya. Bentar ya. Tuh susahnya videonya ya. Gitu ya. Ini pokoknya kalau misalnya dia ternyata dicipratin apri begini ada apinya, berarti dia bagus kemarin. Ini tadi. Duh. Saya susah karena sendirian ya. Jadi kemarin ini karena sambil saya rekam jadi susah. Kalau sebelumnya saya sendiri udah saya coba, pengapiannya ada ya. Selanjutnya kalau ternyata kipropnya bagus, kita cek dulu nih ya. Selanjutnya kita cek di kabel hitam kuning
ke koil ya. Ini barusan saya lepas tadi. Cara pengecekan juga sama, dimasukin juga kabelnya kemari. Ya, kabel beginian. Bentar ya. Kabel beginian tuh. Dicek dulu kabel beginian. Setelah itu baru dibikin sambil diengkol ke grounding ya. Kalau ternyata dia nyala pengapiannya, berarti permasalahannya di koil. Kalau misal begini dia penyala tuh, misalnya dia nyala nih, ada apinya sambil diengkol nih, udah di turn off terus diengkol terus dia nyala ya, berarti koilnya bermasalah. Koilnya kita harus beli koil. Tapi kalau ternyata tidak ada api, udah fix ini CDI ya. Begitu sistem cara kerjanya. Jadi kalau ternyata nanti kita cek di kabel arus dari koil, maaf saya ulang, dari CDI ke koil, ternyata apinya ada nih. Ternyata apinya ada. Apinya ada. Berarti koilnya fix rusak. Tapi ternyata CDI dari CDI langsung ke koil, apinya juga nggak ada. Berarti fix CDI-nya rusak. Yuk, kalau ini udah kita coba. Sekarang saya baru nunggu alatnya dan alatnya baru datang. Ini CDI-nya rusak. Nih, yuk kita ikut aja, yuk kita ganti dulu CDI-nya yuk. Ya, ini CDI yang aslinya ya, kita lepas dulu ya. CDI yang kita beli ya, ini tadi yang asli, yang ini yang KW, ini yang asli, yang rusak ya. Tuh, ya. Kita copot dulu, saya beli di online ya. Cari aja yang buat Vario tuh. Ya, kita pasang dulu ya. Yuk. Ini udah kita pasang ya, tengok nih. Ini yang KW-nya, ini yang asli tapi yang udah bermasalah, yang rusak. Yuk, kita hidupin motornya yuk. Ini kita pasang dulu kabelnya. Ya, udah kita pasang. Kita pasang dulu kepala busi ini ya. Kita pasang dulu kepala businya ya. Ini sudah saya pasang, tinggal saya klikkan ke businya. Ini udah saya klikkan businya. Selanjutnya ini saya kontakkan ya. Nih lampunya ya. Tuh. Hidup ya. Tuh koil yang ini koil KW-nya ya. Ini koil yang asli. Tuh, maaf saya ulang, koil CDI yang KW. CDI yang KW, ini CDI yang asli yang rusak tuh ya. Yuk, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng dan bagi ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat.